Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rismawati akan mempresentasikan mengenai proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Pelaksanaan Praktikum Virtual pada Pembelajaran Biologi di Masa Belajar dari Rumah. Yang pertama yaitu latar belakang. Saat ini dunia sedang digemparkan oleh pandemi COVID-19. Hal ini tentunya berdampak juga bagi dunia pendidikan termasuk Indonesia. Untuk mencegah penularan COVID-19, pemerintah telah menetapkan untuk melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah. Siswa dan pendidik harus mampu menguasai teknologi untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Hal tersebut tentunya akan berdampak bagi kreativitas siswa dalam kegiatan pembelajaran, khususnya pada kegiatan praktikum untuk mata pelajaran biologi. Praktikum sendiri merupakan suatu kegiatan eksperimen yang bertujuan untuk menambah wawasan atau menyempurnakan teori yang telah disampaikan, sehingga praktikum penting dilakukan. Walaupun belajar dari rumah saja, banyak media yang menyediakan berbagai fitur agar pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Salah satunya untuk praktikum sendiri, yaitu dengan menggunakan laboratorium virtual. Lalu, laboratorium virtual sebagai penunjang praktikum di masa belajar dari rumah. Nah, ini merupakan model pembelajaran berbasis virtual yang dapat membantu menarik minat siswa dalam belajar. Karena ini merupakan suatu inovasi baru yang dibuat dan belum pernah diberikan pada siswa sebelumnya. Hasilnya, siswa dapat memberikan jawaban bervariatif dalam menjawab sebuah pertanyaan. Sehingga indikator kemampuan siswa dalam pembelajaran ini yaitu indikator memprediksi, indikator merumuskan masalah, indikator identifikasi variabel, indikator interpretasi data, dan indikator merumuskan masalah akan mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Rohmah dan Sunarto bahwa belajar dengan laboratorium virtual membuat kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Ketertarikan siswa dalam belajar dengan menggunakan laboratorium virtual ini dapat menambah semangat siswa dalam belajar dan membuat siswa lebih aktif, sehingga dapat membantu memahami konsep yang diajarkan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, identifikasi masalah, kemudian batasan masalah, dan pertanyaan penelitian. Untuk identifikasi masalah yaitu rendahnya produktivitas guru dalam mengembangkan model pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini, kemudian kurangnya motivasi dan dorongan siswa akan pentingnya kreativitas dalam pemahaman materi biologi. Kemudian yang terakhir yaitu kurangnya hasil belajar atau prestasi siswa pada mata pelajaran biologi. Kemudian batasan masalahnya yaitu yang pertama, subjek penelitian siswa kelas 10 dan kelas 11 SMA Negeri 1 Karangwareng. Kemudian penelitian untuk kelas kontrol tidak menggunakan angket, hanya dengan melakukan wawancara, sedangkan satu kelas lagi dijadikan sebagai kelas eksperimen dengan pemberian angket. Lalu pertanyaan penelitian yang pertama, apakah laboratorium virtual efektif digunakan pada masa pandemi COVID-19? Kemudian bagaimana respon peserta didik terhadap laboratorium virtual? Kemudian yang ketiga, bagaimana kekurangan dan kelebihan terhadap penggunaan laboratorium virtual pada masa pandemi COVID-19? Kemudian tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui respon peserta didik terhadap media pembelajaran virtual laboratorium untuk menunjang pembelajaran biologi dan untuk mengetahui kekurangan serta kelebihan penggunaan virtual laboratorium di SMAN 1 Karangwareng. Kemudian kegunaan penelitian yang pertama, bagi siswa penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang baru, mengenalkan prosedur kerja ilmiah, dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Selain itu, siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuannya sendiri. Kemudian bagi guru, penggunaan virtual laboratorium ini diharapkan untuk digunakan sebagai alternatif media pembelajaran inovasi berbasis komputer untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum. Kemudian, bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk perbaikan sistem pembelajaran di sekolah
dengan mengembangkan keterampilan penggunaan media pembelajaran berbasis komputer. Selanjutnya yaitu literatur terdahulu yang disampaikan oleh Sri Maryanti tentang praktikum virtual yang dibantu dengan program Flash dapat digunakan untuk membantu proses pembelajaran yang menerapkan praktikum. Peserta didik menyatakan bahwa pembelajaran dengan berbantuan media praktikum virtual lebih menarik karena dikemas seinteraktif mungkin, sehingga dapat membangkitkan rasa ingin tahunya untuk mengeksplorasi. Membuat minat belajar peserta didik meningkat dan membantu memudahkan proses pemahaman peserta didik terhadap materi yang sulit dalam pembelajaran biologi. Selanjutnya yaitu teori atau kerangka pikiran. Yang pertama, ilmu pengetahuan alam sebagai pembelajaran berbasis praktikum. Nah, biologi adalah ilmu yang mempelajari segala hal tentang makhluk hidup. Biologi juga merupakan salah satu bidang ilmu yang termasuk ke dalam rumpun ilmu pengetahuan alam, sehingga berkembang menjadi langkah metode ilmiah yang meliputi merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, melakukan percobaan atau eksperimen untuk menguji hipotesisnya, menganalisis data hasil percobaan, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan hasil penelitian. Oleh karena itu, pembelajaran IPA sangat membutuhkan pelaksanaan praktikum. Kemudian yang kedua yaitu praktikum sebagai penunjang pemahaman peserta didik. Praktikum dapat menunjang materi pembelajaran. Dalam hal ini, pembelajaran praktikum memberi kesempatan bagi peserta didik untuk menemukan dan membuktikan teori. Kemudian yang ketiga, jenis laboratorium virtual. Nah, terdapat dua jenis laboratorium virtual, baik hardware maupun software. Ada 2 dimensi maupun 3 dimensi. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Tempat penelitian akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Karangwareng. Populasi dan sampel yang digunakan yaitu peserta didik kelas 10 dan kelas 11. Untuk kelas 10 berjumlah 30 populasi dan untuk kelas 11 berjumlah 28 populasi. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif korelasional. Desain ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang suatu gejala pada saat penelitian. Dalam desain ini juga, peneliti tidak melakukan manipulasi, perlakuan, atau penempatan subjek, akan tetapi diarahkan untuk menetapkan sifat suatu situasi pada waktu penyelidikan itu dilakukan. Tujuannya adalah untuk melukiskan variabel atau kondisi apa yang ada dalam suatu situasi. Fokus desain ini menggunakan studi korelasi yang berfungsi untuk mengukur terhadap besarnya hubungan antara variabel-variabel dalam pelaksanaannya. Desain deskriptif korelasional ini menggunakan teknik analisis statistik korelasi. Kemudian sistematika penelitian, merumuskan dan mengidentifikasi masalah, melakukan studi kepustakaan, merumuskan konsep hipotesis dan variabel, menentukan model dan desain penelitian, menentukan metode pengumpulan data, dan lantas mengumpulkan data, menyusun, menganalisis, dan menafsirkan data, membuat kesimpulan dan rekomendasi, pembuatan laporan penelitian. Rancangan waktu penelitian ini akan dilakukan bulan-bulan ini selama kegiatan belajar dari rumah. Penelitian ini akan melakukan penelitian di SMA Negeri 1 Karangwareng. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.